Ya, untuk kali ini pemeriksaan yang kita lakukan yaitu pemeriksaan MMT atau kekuatan otot pada hamstring dan quadriceps. Pemeriksaan pertama kita lakukan untuk otot hamstring, yakni dengan gerakan leg sini. Kita minta pasien untuk menekuk kaki atau leg sini secara mandiri. Tekuk Pak, kembali rilekskan. Jika sudah bisa melakukan gerakan mandiri, berarti nilai kekuatan otot kemungkinan bisa 3 atau lebih. Kemudian kita akan melakukan untuk menilai apakah kekuatan otot pada hamstring ini bisa 4 atau 5 dengan cara memberi tekanan atau tahanan saat pasien melakukan leg sini. Pada tekanan ringan jika bisa berarti nilai otot 4, jika bisa melawan pada tekanan yang berat nilai otot 5. Ayo Pak, tekukkan kaki. Terus Pak, terus kembali Pak. Untuk tekanan ringan pasien bisa melakukannya. Sekarang tekanan yang berat. Ayo Pak, fleksikan kaki. Ini pun kembali Pak, relax. Pasien hanya bisa melakukan pada tekanan yang ringan, berarti nilai kekuatan otot hamstring pada pasien 4. Sekarang kita melakukan pemeriksaan pada otot quadriceps dengan cara mengekstensikan rakitnya dengan posisi awal dari sini. Kita minta pasien untuk melakukan ekstensi kaki secara mandiri. Coba luruskan kakinya. Jika bisa seperti ini, maka nilai otot kemungkinan 3 atau lebih. Saat kita mengukur antara 4 dan 5 masih sama memberikan tekanan atau tahanan saat melakukan gerakan. Dengan posisi awal masih begini. Kita beri tekanan yang ringan untuk otot 4. Luruskan Pak, luruskan. Pasien tidak mengalami kesusahan pada tekanan yang ringan atau tahanan yang ringan. Kembali ke sini. Ini tekanan yang berat. Luruskan Pak, luruskan. Pasien terlihat mengalami kesusahan saat tahanan yang berat. Relax. Berarti nilai kekuatan otot quadriceps milik pasien yaitu 4. Ya, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan derajat nyeri menggunakan vas. Nanti kita minta pasien untuk menggerakkan panah yang ada pada vas untuk mengukur berapa nyeri pasien yang dirasakan. Gerakan yang akan kita lakukan nanti fleksi dan ekstensi. Sekarang nyeri Bapak berapa Pak? Oh, seperti ini. Saya tekan ya Pak. Ini sekarang loh. Sekarang minta Bapak untuk berkontraksi kakinya, kontraksikan Pak. Jadi relax. Saat kontraksi tadi nyerinya sebentar Bapak ya. Oke. Sekarang Bapak minta nekuk kakinya Pak. Nekuk kakinya. Sampai sebisanya aja. Kembali relax Pak. Saat menekuk tadi nyerinya sekitar berapa ya? Oke. Makasih ya Pak. Jadi lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Sekian pemeriksaan derajat nyeri pada pasien menggunakan vas.
Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan LDS pada ini pasien dengan gerakan berupa fleksi dan ekstensi ini menggunakan goniometri ini, goniometer atau goniometri ini. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan dengan ini dengan memasang aksisnya pada epikondylis lateral, statis pada sepanjang sisi femur, dan dinamisnya kita letakkan di sepanjang os fibula. Ini sudah pada posisi ekstensi, kita bisa mengukur langsung. Derajatnya 0. Kemudian kita melakukan pengukuran LDS pada gerakan fleksi. Fleksikan Pak, ditekuk kakinya. Ini seberapa? Kembali relax. Derajatnya yaitu 100. Kita melakukan ini dengan notifikasi atau perhitungan yang bisa dibaca, yaitu S0/0/100. Ya, kali ini kita akan melakukan pengukuran berat beban ideal untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien dengan metode Van Houten. Kali ini tali atau elastik yang saya gunakan mempunyai berat 7 kg, dan yang akan kita lakukan yaitu meminta pasien untuk memfleksikani atau menekuk kakinya semampu pasien. Ayo Pak, minta tekuk kakinya semampu Bapak. Berapa kali? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
6 7 8 9 10. Udah nggak kuat, jadi 1 RM nya untuk gerakan ini 10. Akan dilanjut nanti untuk gerakan ekstensinya. Ya, sekarang kita lanjut ke gerakan ekstensi. Berat yang kita gunakan masih sama, yaitu 7 kilo, dan yang kita lakukan nanti minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi pada kakinya semampunya atau meluruskan kaki. Sekarang luruskan kakinya Pak semampunya, semampunya. 1 2 3 4. Ya, pasien hanya mampu melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi 1 RM sama dengan 4 kali. Selesai. Ya, dari pemeriksaan tadi yang sudah dihitung, kita mendapatkan berat beban ideal pasien untuk meningkatkan kekuatan ototnya yaitu 4,2 kg. Jadi ini tali yang saya gunakan sudah saya ganti menjadi yang 4,2 kg, dan gerakan yang kita lakukan yaitu flex ini dengan repetisi sebanyak 10 kali dalam 3 set dan dengan istirahat dalam waktu 3 menit pada setiap jedanya. Ya, lakukan. Kakinya difleksikan Pak sebanyak 10 kali. 2
4 5 6 7 8 9 10. Selesai. Ya, dari perhitungan tadi kita mendapatkan berat beban ideal pasien untuk melakukan peningkatan kekuatan otot sebanyak 4,5 kg. Jadi tali yang kita gunakan ini sudah saya ganti menjadi tali yang beratnya 4,5. Kita minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi atau meluruskan kaki dengan repetisi 6 kali sebanyak 3 set dengan jeda waktu atau istirahatnya 3 menit per setnya. Sekarang luruskan lagi sebanyak 6 kali, Pak. 1 2 3 4 5 6. Selesai. Ya, kita sekarang akan melakukan traksi ini pada pasien. Yang pertama, kita memposisikan pasien tidur tengkurap dengan meletakkan bantalan pada bawah perut dengan tujuan agar hipnya bisa fleksi seperti ini. Kemudian kita menaruhkan anduk atau jarik di sini sebagai bantalan atau pelindung saat kita melakukan fiksasi nanti, dan menggerakkan kaki pasien difleksikan sekitar 70 derajat. Kemudian kita melakukan fiksasi di sini dan melakukan tarikan searah atau traksi searah pada tibia. Selesai. Ya, kita akan melakukan modalitas TENS pada pasien untuk mengurangi rasa nyeri pada ini pasien yang bermasalah. Yang kita gunakan yaitu elektroda, anggap saja ini elektroda dan anggap saja ini sebagai elastik bedik atau perekatnya. Meletakkan elektrodanya kita letakkan di sisi proksimal ini yang bermasalah, tepatnya di sisi medial dan sisi lateral proksimal ini yang bermasalah. Kemudian kita rekatkan dengan elastik bedik atau perekat supaya elektrodanya tidak jatuh dan tidak bergeser ke tempat yang salah. Seperti ini kira-kira.